yang lebih gampang gimana sih dan apa aja sih isinya, terus gimana kalau misalkan, mau nyari artikel ternyata artikelnya nih nggak ada nih. Nah, di acara ini akan dikasih tahu nih caranya sama nanti pemateri kita. Oke, sebelum dimulai, eee, kita ada giveaway nanti di akhir acara. Giveaway-nya itu untuk 3 orang, penanya terbaik, nanti, akan mendapatkan uang elektronik yang akan nanti ditransfer ke rekening atau ke nomor HP-nya nanti. Jadi ikutin terus acara syaratnya gampang banget, ikutin terus acara sampai akhir. Jangan lupa, syarat yang kedua ini, penting juga, silakan follow Instagram Perpustakaan Ubakri, itu @perpustakaanubakri_, ada di slide pertama, boleh digeser dulu ke slide pertama, ada alamat Instagram perpustakaan. Ya itu, alamatnya adalah @perpustakaanubakri. Jadi, sebelum ikutan acara ini bisa tuh di-follow dulu, siapa tahu nanti nanya, ternyata terpilih jadi penanya terbaik. Wah, nanti kan lumayan nih dapat uang elektronik. Lagi pandemi gini, uang elektronik lumayan bisa buat GoFood, buat beli-beli makanan online ya. Oke, lanjut aja kita perkenalkan nih pematerinya, yaitu Mas Ali. Mas Ali juga adalah salah satu pustakawan di Perpustakaan Ubakri, rekan saya nih Mas Ali. Nanti Mas Ali yang akan menjelaskan, cara-cara untuk mengakses e-resource Perpusnas. Oh ya, hari ini selain kita mau share tentang cara, untuk mengakses e-research Perpusnas serta cara mendaftar sebagai anggota di Perpustakaan Nasional RI. Nanti juga ada beberapa informasi nih tentang sumber-sumber informasi lainnya yang bisa diakses untuk, tambahan buat, para peserta kalau mau cari e-book atau mau cari atau mau cari, terbitan-terbitan online lainnya. Oke, langsung aja, saya kasih waktunya, silakan Kak Ali ya, Mas Ali. Halo Mas Ali. Halo Mbak Dika. Halo Mas Ali, silakan Mas Ali, waktu dan Oke. tempat dipersilahkan. Oke, baik. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah jelas sekali, jelas. terdengar sekali, jelas. Oke. Baik, terima kasih kepada Mbak Dika atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta sharing knowledge pada hari ini. Bapak Ibu dosen yang alhamdulillah dapat bergabung di acara pada pagi hari ini, juga rekan-rekan mahasiswa Universitas Bakri. Alhamdulillah meskipun di tengah pandemi seperti saat ini dan lagi kita bisa bertemu hanya melalui layar kaca atau online gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap terus produktif dan aktif, apalagi untuk tetap terus mencari informasi atau melek informasi gitu ya. Dan kebetulan acara ini adalah salah satu sharing yang akan sama-sama kita laksanakan, yaitu tentang pemanfaatan e-resources perpustakaan nasional. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mahasiswa, bahwa acara ini hanya bersifat sharing ya sebenarnya, dan juga diskusi bareng gitu, sama-sama nanti kita belajar bareng. Bukan bermaksud sekali lagi untuk menggurui begitu, sama-sama nanti kita belajar bareng dengan informasi yang sedikit saya miliki dan juga rekan-rekan perpustakaan Universitas Bakri. Baik, sebelum kita sama-sama praktek, dan tentunya sebelum untuk memanfaatkan e-resources Perpustakaan Nasional itu, kita harus menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Nah, mungkin ada sebagian dari rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen atau staf yang sudah menjadi anggota Perpustakaan Nasional untuk bisa memanfaatkan. Namun bagi yang belum, nanti sama-sama kita praktek bareng, sama-sama kita demokan bagaimana sih cara untuk menjadi anggota Perpustakaan Nasional untuk selanjutnya bisa memanfaatkan sumber-sumber elektronik Perpustakaan Nasional. Oke, baik. Sebelum saya mulai untuk praktik dan untuk mendemokan, ada beberapa slide yang akan saya share sedikit guna untuk sedikit memberikan pengetahuan tentang e-resources atau sumber elektronik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Oke, saya akan share screen. Mohon izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semuanya, seluruh peserta, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Ali Syahbana. Saya adalah salah satu pustakawan di Universitas Bakri. Kalau mau menghubungi saya bisa melalui WhatsApp di nomor yang sudah tertera, email, dan juga ada IG atau informasi yang biasa kami share di informasi tentang perpustakaan, layanan, dan sebagainya di IG Perpustakaan, yaitu di @perpustakaan_ubakri. Oke, baik. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan e-resources atau sumber-sumber elektronik? E-resources itu sendiri didefinisikan merujuk kepada semua bahan koleksi yang diakses membutuhkan komputer baik secara remote atau perangkat mobile. Nah, jadi apa yang merupakan setiap sumber informasi yang aksesnya melalui perangkat komputer maka dinamakan sebagai sumber elektronik atau e-resources. E-resources perpustakaan nasional sendiri itu yang pertama karena sudah online berarti sudah bisa diakses selama 24 jam. Jadi dimanapun dan kapanpun teman-teman yang sudah menjadi anggota dan bisa memanfaatkan e-resources itu bisa memanfaatkan secara online 24 jam. Yang mana berbagai multi format dan multidisiplin subjek. Ada juga layanan yang berbentuk terbitan-terbitan lokal maupun terbitan internasional. Dan tentunya setelah kita mendapatkan ini, mendapatkan informasi yang kita dapat, itu bisa kita jadikan sosialisasi untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan ajar atau edukasi yang nantinya bisa kita pergunakan untuk menjadikan referensi untuk tulisan ataupun dalam penulisan skripsi maupun tesis, atau juga bisa untuk menjadi referensi penulisan artikel atau bahan ajar yang mendukung perkuliahan bagi Bapak Ibu dosen. Nah, berikut adalah database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Ini ada yang dari lokal maupun internasional. Nanti akan kita coba untuk praktek, untuk search bagaimana sih sampai kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan sesuai dengan subjek yang kita inginkan. Nah, rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen serta staf, berikut adalah cakupan subjek database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Ada yang terbagi menjadi sains dan teknologi, ada juga yang sosial humaniora. Nah, ini adalah salah satu contoh subjek yang dilanggan, yaitu misalnya kalau dari sains dan teknologi itu ada yang Cengage Gel, ada EBSCO, ProQuest, Springer, Wiley, dan World Science. Yang sosial humaniora itu lebih ke Cambridge. EBSCO juga ada yang dilanggan melalui sosial humaniora, ProQuest, dan sebagainya, seperti yang ada di informasi PDF PowerPoint ini. Nah, selanjutnya, jenis koleksi yang ada di resources atau koleksi-koleksi elektronik, yaitu ada e-journal, e-book, ada koleksi reference, digital content, repository, audio, dan video collection. Untuk selanjutnya, diharapkan dengan adanya sharing ini, teman-teman peserta semua bisa langsung mengetahui dan bisa memilih apa aja sih jenis koleksinya. Terus kita bisa melihat dan menentukan sendiri cakupan subjek database yang kita akan cari. Batasan penelusuran bisa dari geografi, artinya tempat informasi atau artikel informasi itu diterbitkan, atau batasan tahun, misalnya 3 tahun atau 5 tahun terakhir untuk penelitian-penelitian yang bisa kita cari nantinya. Pemanfaatan fitur database diantaranya bisa kita langsung save ketika kita sudah menemukan informasi yang kita butuhkan, atau bisa kita lakukan sitasi, artinya misalnya informasi atau artikel jurnal yang kita butuhkan ini sesuai dengan tulisan kita, bisa kita langsung manfaatkan fitur cite atau sitasi yang beberapa
menggunakan beberapa style, ada yang APA, Harvard, dan lain-lain. Nah, pengaturan file folder artinya saat kita mendownload itu tidak sama seperti nama langsung yang muncul pada saat artikel atau informasi yang kita download. Jadi biasanya nanti kita rename sendiri untuk memudahkan penemuan informasi kembali. Nah, selanjutnya, untuk bisa memanfaatkan sumber-sumber elektronik itu tentunya kita harus menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Untuk menjadi anggota Perpustakaan Nasional, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, tidak mesti harus datang langsung ke Perpustakaan Nasional, karena sudah bisa dilakukan secara online. Namun untuk pencetakan kartu keanggotaan Perpustakaan Nasional itu baru harus datang ke perpustakaan langsung. Nanti kalau yang belum punya anggota, kita sama-sama praktik, kita sama-sama daftar, dan isi persyaratan-persyaratan apa aja sih yang diperlukan untuk menjadi keanggotaan Perpustakaan Nasional. Nah, ini adalah persyaratannya, yaitu siswa atau mahasiswa dan umum, terus mengisi permohonan yang telah disediakan, menunjukkan data pengenal. Nah, nanti mungkin kalau yang mau langsung mendaftar, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, semua staf juga bisa untuk menyiapkan kartu tanda penduduk ya atau KTP, karena nanti dibutuhkan nomor induk KTP-nya. Nah, ini adalah salah satu, mungkin kurang jelas ya Bapak Ibu, mungkin nanti untuk praktek sama-sama nanti kita isi bareng-bareng untuk prosedur dan item-item apa saja yang harus diisi untuk menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Nah, setelah kita sudah mendaftar menjadi anggota Perpustakaan Nasional, baru kita bisa login untuk bisa mengakses e-resources atau sumber-sumber elektronik yang ada di Perpustakaan Nasional. Kita tinggal masukkan nomor anggota kita langsung masukkan password-nya, dan kita bisa langsung login. Nah, ini adalah salah satu contohnya, ini kebetulan punya akses saya sendiri. Saya mendaftar pada tanggal 29 Oktober 2011. Kebetulan saya waktu itu masih menjadi mahasiswa ilmu perpustakaan, dan kebetulan saya berkunjung ke Perpustakaan Nasional, maka saya bisa langsung mendaftar. Nah, ini salah satu pangkalan data yang mungkin bisa kita gunakan ya. Salah satunya ada EBSCOhost. Nanti misalnya kita udah tahu nih, kita mau cari tentang informasi yang sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan penulisan kita, yang akan kita jadikan sebagai referensi atau dukungan dalam karya kita. Oke, saya coba untuk contoh menggunakan kata mass media atau media massa dari pangkalan data atau database EBSCO. Nah, ditemukan sebanyak 253.999, kurang lebih dari kata kunci mass media itu kurang lebih ada 253 sekian informasi yang telah ditemukan. Nah, selanjutnya, apabila kita sudah menemukan informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita, langsung saja kita bisa download atau bisa klik di informasi ini, maka nanti akan bisa langsung kita save dan kita baca. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui ada batasan penelusuran. Yang pertama adalah hak akses, di antaranya di Langgan itu meskipun di Langgan, tapi ada beberapa subjek yang tidak disediakan secara full text atau hanya abstraknya saja. Dan selanjutnya jenis publikasi itu ada jurnal ilmiah atau artikel book review atau majalah populer dan lain-lain. Nah, untuk subjek juga untuk mendapatkan alternatif kata kunci, dan untuk batasannya juga ada yang namanya tahun publikasi. Jadi nanti kita bisa mensortir atau memilah lagi batasan tahun publikasi yang mungkin kita hanya butuhkan. Jadi nanti kita bisa menentukan untuk tahun publikasi yang current gitu ya, terkini, yang memang sesuai dengan kaidah. Misalnya untuk penulisan skripsi biasanya untuk artikel dibutuhkan untuk yang 3 tahun terakhir misalnya, berarti dari tahun 2020, 2019 dan 2018 misalnya gitu. Nanti kita bisa sortir lagi. Nah, untuk format dokumen itu ada Word, ada PDF dan lain-lain. Cakupan geografis di sini artinya dari negara manakah yang melakukan penelitian itu. Nah, selanjutnya setelah tadi saya menemukan dan menelusur dari kata mass media, kebetulan misalnya ini adalah artikel atau informasi yang memang saya butuhkan dan sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu, misalnya untuk penulisan saya atau untuk bahan ajar saya misalnya. Nah, seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, terus kita bisa langsung menyimpan ke Google Drive.
Atau add to folder, artinya add to folder itu hanya disimpan di database, bukan di komputer kita. Kalau kita mau simpan di komputer kita atau di perangkat kita, itu kita harus klik di PDF dan kita download. Atau save bisa juga, dan untuk save. Nah, ini tadi saya bilang, jadi informasi yang kita butuhkan ini bisa langsung kita jadikan sitasi untuk penulisan daftar pustaka dengan berbagai macam style seperti APA, Harvard, dan lain-lain. Jadi nanti kita tinggal klik site-nya, kita langsung copy, kita bisa langsung jadikan daftar pustaka. Jadi tidak perlu repot-repot untuk menuliskan daftar pustaka karena udah disediakan tools sitasi atau site. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan pustaka, rekan-rekan mahasiswa dan seluruh peserta acara pada hari ini, terima kasih untuk penjelasan sedikitnya. Nanti lebih jauh dan lebih lanjut, sama-sama kita akan praktik sekaligus. Mungkin ada yang mau langsung daftar, bisa buka, bagi yang buka laptop atau PC komputer bisa langsung buka new tab. Nanti sama-sama kita langsung praktik ya untuk bisa menjadi anggota, sekaligus bisa memanfaatkan e-resources atau sumber-sumber elektronik perpustakaan nasional. Nah, selanjutnya untuk kita praktik untuk menjadi anggota, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, apakah share screen saya sudah terlihat lagi? Sudah, Mas Ali. Oke. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa juga mungkin bisa memanfaatkan satu atapnya kita, yaitu di website library.bakri.ac.id, bisa memanfaatkan untuk mencari misalnya e-book skripsi yang mungkin kita miliki gitu kan. Atau ada, ini kita bisa lihat katalog e-booknya, cuman ya di masa seperti ini kita juga masih kuliah online, jadi belum bisa untuk meminjamkan buku secara fisiknya. Mungkin bisa memanfaatkan e-book yang kita punya. Nah, selanjutnya untuk materi-materi e-jurnal, ini juga sudah tersambung di sebelah kiri kita. Kita bisa langsung klik saja e-resources perpustakaan nasional yang akan kita sama-sama praktikkan, yang sama-sama akan kita manfaatkan gitu secara bersama-sama. Nah, langsung saja kita klik. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung praktik di tab komputernya, karena bisa langsung mendaftar. Nah, bagi yang belum mempunyai nomor anggota atau belum menjadi anggota perpustakaan nasional, bisa langsung klik daftar anggota, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya untuk mengklik https://keanggotaan.perpusnas.go.id, bisa langsung diklik. Nah, kalau kita ini kan dimintakan untuk nomor anggota yang tadi sama saja, cuma kita kan belum menjadi anggota. Untuk daftar menjadi anggota, kita klik daftar. Kalau saya kecepatan dan mungkin kurang jelas suaranya, Bapak Ibu bisa open mic untuk interupsi ya. Untuk misalnya Mas Ali suaranya kurang jelas atau kecepatan, mungkin Bapak Ibu bisa langsung interupsi gitu ya. Nah, untuk persyaratan pendaftarannya ini kurang lebih seperti ini. Kita klik centang dan lanjutkan untuk mendaftar, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Nah, mulai deh kita sama-sama untuk mengisi nomor identitas kita, misalnya sesuai, kalau warga negara Indonesia itu KTP atau NIK-nya, untuk warga negara asing yaitu KITAS. Nah, mungkin bisa dimasukkan nomor induk KTP-nya. Ya, selanjutnya ini adalah password yang akan kita create untuk masuk ke anggotaan perpustakaan nasional. Selanjutnya masukin nama lengkap, tempat tanggal lahir, formatnya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Nah, untuk alamat tinggal sesuai identitas yaitu KTP, contohnya sudah ada format penulisannya seperti ini. Contohnya misalnya Jalan Surabaya 281, RT 001 RW 009, Sukamaju, Subur Makmur, nomor kode pos. Nah, alamat tinggal saat ini apabila sesuai dengan identitas bisa langsung dicentang, pilih provinsi, pilih kota. Selanjutnya bisa memasukkan nomor handphone, nomor telepon rumah, mungkin kalau tidak ada telepon rumah juga tidak perlu diisi, cuman kalau memang ada yang mungkin bisa dimasukkan juga. Nama institusi Universitas Bakri, alamat institusi Jalan HR Rasuna Said, kawasan epicentrum,
Kuningan, Jakarta Selatan 12920, nomor telepon institusinya bisa di googling mungkin ya kalau yang nggak hafal, saya juga Pak. Nah, untuk jenis anggota mungkin bisa mahasiswa, bisa umum, atau mungkin Bapak Ibu dosen, staf juga bisa karyawan atau peneliti ya, bisa dimasukkan karena tidak ada dosen di sini. Nah, pendidikan terakhir, pendidikan saat ini, jenis kelamin, pekerjaan. Nah, baru pekerjaan ada dosen atau mahasiswa atau pegawai swasta untuk staf mungkin. Nah, apabila semua item sudah diisi, kita bisa langsung centang di sini kalau menandakan bahwa kita menyatakan data yang kita isi itu sesuai dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta kita setuju untuk menaati segala peraturan perpustakaan nasional. Oke, baik Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, apakah sudah berhasil atau ada yang belum bisa atau belum mencoba untuk sama-sama mendaftarkan atau nanti ya? Oke, sudah berhasil. Selamat pagi, Miss Holly. Selamat bergabung. Hai Mas Ali, salam kenal. Salam kenal juga Bu Mirana. Ya, oke, baik. Apabila kita sudah menjadi anggota dan kalau case-nya tadi seperti Bu Mirana, mungkin kalau Ibu masih hafal nomor anggotanya dan passwordnya mungkin bisa langsung diisi aja. Ini baik yang di Merdeka Selatan maupun yang di Salemba itu sama Bu, bisa sama-sama memanfaatkan. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, setelah kita berhasil menjadi anggota Perpustakaan Nasional, kita kembali lagi ke portal e-resources dan Perpustakaan Nasional. Nah, ini saya pakai akun saya dan kebetulan saya juga sudah sebelumnya sudah menjadi anggota. Nah, kalau sudah berhasil tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah terbitan-terbitan atau e-resources pangkalan data yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Yang tadi juga sedikit saya jelaskan tentang subjek-subjek, cakupan subjek yang dilanggan dari setiap pangkalan data atau database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Untuk yang internasional, kita bisa lihat sendiri seperti ini. Dan untuk yang lokal, ada beberapa seperti Neliti, Balai Pustaka, dan lainnya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya coba contohkan di slide, saya ingin mencari informasi melalui pangkalan data atau database EBSCO. Bapak Ibu kalau sudah menjadi anggota Perpustakaan Nasional itu sudah bisa menggunakan dan memanfaatkannya secara free. Jadi mungkin bisa di-share juga bagi teman-teman atau teman yang belum hadir, atau bisa di-share juga ke mahasiswanya mungkin kalau mau cari referensi-referensi yang kebetulan perpustakaan kita belum melanggan atau memang karena keterbatasan misalnya dari segi langganan atau apa. Tapi sebenarnya kita juga ada langganan subjek, maksud saya itu langganan pangkalan data atau database GEL, ada yang teknik dan ekonomi dan bisnis. Nanti mungkin sekilas akan saya jelaskan juga, dan akan yang sebelumnya pernah ikut LKS 1 itu kita
eh, lebih khusus lagi, yaitu tentang kemarin pemanfaatan gel. Penelusuran melalui database gel, tapi oleh masternya sendiri, yaitu marketing eksekutifnya. Nah, kalau sekarang, mohon maaf, hanya pembicara yang tidak tahu apa-apa seperti saya ini. Nah, oke, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih jauh, kita sama-sama discuss bareng, kita sama-sama sharing bareng, mungkin sama teman-teman perpustakaan juga. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah memilih database yang sesuai dengan subjeknya, bisa kita klik saja continue. Nah, mungkin agak sedikit slow respon ya, karena kita memilih semua subjek. Nah, Bapak Ibu bisa langsung memanfaatkan, bisa langsung search atau menentukan keyword dari informasi yang ingin dicari. Misalnya saya lagi butuh tentang untuk penulisan paper saya nih, untuk penulisan skripsi saya nih, saya mau lihat tentang kalau di luar negeri penelitian ini sudah pernah dibahas sebelumnya dan apa saja sih yang perlu saya lakukan juga untuk melihat sebagai contoh misalnya untuk sebagai referensi kita. Mungkin kita bisa search berdasarkan keyword atau kata kunci yang tadi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, Bu Mirana mau mencari tentang media massa atau mass media communication misalnya, atau misalnya mau cari tentang marketing atau manajemen atau human resource misalnya, bisa langsung ketik aja di sini mass media misalnya, karena masih terlalu umum ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau bisa mencari lebih spesifik lagi mungkin bisa langsung. Nah, yang tadi saya udah coba search di slide informasinya yaitu tentang mass media, kurang lebih ditemukan ada 254.123 maaf informasi dari kata kunci mass media yang bisa kita temukan di sini. Nah, ini mungkin banyak karena belum kita advance search lagi. Nanti bisa saya jelaskan lagi mungkin dari yang sesuai dengan slide yang tadi saya jelaskan sedikit, batasan-batasannya misalnya kita hanya butuh yang PDF full text, artinya nanti akan terpilah sendiri informasi yang memang dilanggan secara full text. Atau mungkin dari segi atau dari tahun misalnya, kita hanya butuh informasi yang memang diterbitkan pada tahun 2015 sampai sekarang misalnya 5 tahun atau 3 tahun terakhir, nanti bisa kita sortir dan bisa kita pilih sendiri seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Dan kita bisa pilih juga misalnya bentuk informasi, kita mau cari yang akademik jurnal kah atau majalah kah atau news, kita bisa langsung nanti bisa kita pilih sendiri, yaitu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini kan secara umum banyak 254.000, mungkin kita hanya pilih sesuai yang full text, misalnya kita pilih sesuai full text, nanti kita klik saja yang sebelah kiri ini, full text. Nah, dia akan mengupdate sendiri dari 254.000 sekian akan menjadi 154.000. Artinya yang tadi yang tidak terpilih itu adalah informasi-informasi yang tidak full text. Nah, untuk tahun ini kita bisa perkecil lagi tahun terbitnya misalnya. Ini kan dari 1880. Mungkin kita ini sudah terlalu lampau ya untuk kita jadikan informasi, untuk kita jadikan rujukan. Yang pasti mungkin kita bisa sortir lagi, kita bisa perkecil lagi tahun terbitnya mulai dari, kita langsung geser aja Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, misalnya dari tahun 2016 sampai 2021, ini masih terlalu lama ya. Misalnya dari tahun 2018, misalnya 2018, 19, 2021, 3 tahun terakhir untuk informasi yang biasa kita perlukan. Dari 250 sekian tadi, setelah kita sortir lagi, mulai dari yang full text dan tahun terbitnya yang 3 tahun terakhir dari 2018 sampai 2021 itu hanya sekitar 16.839.
Nah, artinya ini adalah informasi-informasi yang sudah sesuai dengan yang kita butuhkan misalnya, yaitu diantaranya 3 tahun terakhir dan full text, seperti itu. Misalnya ini adalah informasi yang kita butuhkan. Kita langsung klik saja, teman-teman dan Bapak Ibu, dosen, semua staff juga misalnya ini informasi yang kita butuhkan. Nah, ini adalah artikel, subjeknya mass media polisi, kebijakan media massa, atau lebih ke politik juga ya. Nah, mungkin kita setelah kita baca abstraknya, ini sesuai nih informasinya untuk kita jadikan referensi atau tulisan kita. Maka Bapak Ibu bisa langsung klik download aja PDF full text-nya. Dan informasi ini dapat secara free dan gratis, bisa Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa manfaatkan. Nah, saya sudah klik PDF full text-nya dan sudah otomatis mendownload. Ini sedang mendownload nih. Nah, biasanya kalau setelah kita download itu, nama filenya itu bisa kayak tidak sesuai dengan judul artikelnya. Makanya keterampilan pemustaka di sini perlu, karena kita bisa langsung, sudah terlihat Bapak Ibu hasil downloadan saya? Atau masih? Sudah, Mas Ali. Sudah ya, oke. Tapi belum keluar nih. Sudah keluar? Baru kebuka, belum keluar teksnya, teks keluar, ya? full teksnya. Oke, saya stop screen dulu mungkin, nanti saya share lagi. Nah, nih Bapak Ibu, hasil downloadan dari database EBSCO yang telah saya download tadi. The role of mass media in corruption prevention policy and disparities in the judge decision. Tadi yang kita download itu tidak sesuai namanya, karena itu tadi mungkin pas di file dan keterampilan pemustaka untuk mengganti nama file untuk bisa kita jadikan sesuai judulnya mungkin, karena nanti bisa kita manfaatkan dan kita bisa temukan kembali secara efisien, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita balik lagi ke pangkalan datanya atau database EBSCO-nya. Nah, setelah tadi kita download, kita langsung bisa manfaatkan, kita bisa langsung perkutakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan apabila kita mau jadikan sebagai referensi kita tinggal langsung klik site aja. Sudah kembali lagi ke database atau masih PDF? Share screen saya, Bapak Ibu. Masih PDF. Masih PDF ya? Di stop share dulu mungkin Mas Ali. Iya Mbak, nih. Saya sudah share lagi. Kalau kita mau site, kita langsung klik citasi. Nah, ini ada beberapa style, sudah terlihat ya. Ini ada beberapa style, ada AMA edisi 11, ada APA edisi 7, Harvard Australian, Harvard. Nah, ini bisa langsung kita jadikan referensi atau citasi apabila tulisan yang tadi, informasi yang tadi kita butuhkan itu sesuai dengan kebutuhan dan kita jadikan referensi untuk penulisan kita misalnya. Kita bisa langsung jadikan, kita bisa langsung klik citasi untuk menjadikannya daftar pustaka di tulisan kita, seperti itu. Kalau ini add to folder artinya dia ada di folder database kita. Jadi kalau kita mau bukanya lagi, itu kita harus klik folder yang sebelah sini. Itu nanti tersimpan artikel informasi yang kita save di database ini, bukan masuk ke perangkat komputer kita. Kalau masuk dan mau di-download itu, klik PDF yang full text-nya. Oh ya, mungkin seperti saya yang kurang pengetahuan tentang bahasa Inggris, bisa menggunakan database EBSCO sudah di-update dan sudah diperbaharui, bisa menggunakan bahasa Indonesia seperti yang
ada di language ini Bapak Ibu, bisa klik bahasa Indonesia, maka nanti bahasanya berubah menjadi bahasa Indonesia dan bukan bahasa Inggris lagi. Tapi bukan berarti artikel yang kita cari atau informasi kita cari yang itu menjadi berbahasa Indonesia juga, bukan. Oke, sampai di sini mungkin penjelasan saya mulai dari menjadi keanggotaan Perpustakaan Nasional, terus juga masuk dan memanfaatkan pangkalan data yang ada di Perpustakaan Nasional. Nah, kita bisa sortir lagi nih Bapak Ibu, mungkin dari letak geografisnya mungkin kita mau cari yang penelitiannya hanya di Amerika, Cina, Kanada, Australia, atau India. Kita bisa pilih lagi. Mas Ali, boleh tanya? Ya, silakan, Miss Holing. Ini kok saya sama Bu Tita sama, baru daftar udah dibilang kena suspend, nggak balikin buku, padahal baru daftar. Ya benar-benar, Mbak Oling. Nggak apa-apa ya? Saya juga. Iya, Mas Ali udah kemana-mana, saya teh baru masukin nomor itu KTP, kena suspend. Nggak apa ini? Oh, itu semua. bisa nambahin sedikit Mas Ali ya. Ya. Oh iya, silakan Pak. Bowling itu Ya. memang dari sistemnya mereka yang kita belum ada pinjaman itu dianggap Oke. di-suspend dulu gitu. Begitu. Kalau ada transaksi peminjaman nanti itu hilang sendiri. Karena peminjaman Oke. kita masih nol. Karena 0 ya. Iya, nah, nanti kan kita baru bisa minjem, dia bilang tanggal berapa nih Bu Tita? 15. Ya. ya, 15. nanti Iya. sistemnya kan seperti itu. Dia dikasih jeda, nanti baru pinjam. Nah, nanti itu setiap ada transaksi kita ada historinya, ada ini. Ya, oke. Kaget aja ya. Itu tanda anggota kehormatan, boleh. Iya. Ini udah mau minjem sih sebenarnya. Iya. Gaya. Anggota kehormatan pasti suspend dulu pas baru masuk. Gitu ya. Ya, oke. Makasih Pak Yani, Ali. Kamu udah kemana-mana, saya baru daftar ini, bingung. Belum juga ada foto. Ya, betul. Baru merenungi kenapa disuspend gitu. Oh ya, Iya. ya Ibu, misalnya mungkin tadi benar bisa langsung ditanyain aja gitu. Oke. Terus ini kartu anggota di print gitu atau print screen aja dulu sementara ya buat nomor masuknya. Boleh ya untuk disimpan. Cuma kalau untuk cetak kartu itu harus ke Perpustakaan Nasionalnya, nanti bisa foto di sana. Oke. Itu nomor anggota sama dengan nomor KTP ya, Mas? Sementara kali Bu, kan masuknya pakai KTP nih. Iya sih. Ali, ini kartu yang ini udah difoto di sana, dapetnya di sana kali ini ya? Iya, udah betul. Jadi resources ini ya? Ya, nah, nanti kalau kita udah login, tampilannya seperti ini. Oke. Mbak Oling sama nggak, Mbak Oling? Sama. Nomor. Untuk sama Bu. Anggota sama dengan KTP Bu. Sama. Ya. KTP. Soalnya yang Mas Ali kan bukan ini. Ini Mas Ali karena dia udah daftar dari 2011 Bu. Dia emang penggiat pembaca Bu di library sono. Jadi angkanya masih sedikit. Tapi kalau yang baru dia udah sesuaikan dengan nomor KTP Bu. Iya. Iya, untuk yang sekarang mungkin sesuai dengan nomor induk KTP-nya. Dan Bu Tita. Oke, terus aku udah masuk, terus tadi ngapain Li? Baru sampai situ doang. Maaf ya. Lama. Oke, mungkin diulang lagi aja nggak apa-apa Mas Ali. Lama Tadi udah sampai yang masuk ke linknya sih. Perpus. Sampai sini benar. Udah sampai sini, udah sampai pendaftaran, udah. Udah sampai semua isi ya. Ya, udah berhasil, udah centang. Berhasil. Langsung ke si halaman resources-nya. Resources kalau bisa langsung ke library juga bisa Miss, bisa klik resources. Oh ya. Jadi library UB ya, ada juga nempel situ. Oke. Nempel, ya. Ada beberapa nih, ada
Terus Ah, saya klik masukin itu tadi nomor anggota. nomor anggota sama password yang tadi di-create Heeh. pas lagi daftar. Mm-mm. Ya, Dah, udah masuk nih keanggotaan online. Dah. Terus lihat-lihatnya gimana? ini Koleksi udah dipinjam. Udah masuk aku ini. itu mungkin yang di keanggotaan yang tadi ya, yang sebelum. Oh Iya. ya, yang ngerti. Yang di sini. Nah, terus klik yang e-resources.perpusnas. Oke. E-resources. e-resources.perpusnas.go.id. Ada di chat Mbak Ali kalau misalkan Iya. typo. Tinggal copy paste di chat. Iya. Oke. Udah masukin nomor anggota saya. Passwordnya yang tadi saya bikin ya. Ya, betul. Oke. Udah, sip. Bisa. Masuk. Bisa. Udah Belum sama ada tampilannya. Belum ada fotonya. Belum ada tapi foto ya. aja. Oke. Betul. Ya. Tanggal mendaftar 13 Juli sekarang. Oke. Betul. Ya. Terus serve-nya Tampilannya gimana nih? Tampilannya udah seperti ini, Tampilannya betul? sama kayak Ali ya. Cuman belum ada fotonya ya. Ya, betul. Nah, Sama. udah langsung aja misalnya bisa langsung manfaatin, bisa langsung pakai database atau Oke. e-resources perpustakaan nasional yang dilanggan. Oke. Yang tadi saya Oke. Ya. kurang lebih ada. Ya. Nah, ini nih banyak. kira-kira cakupan subjek database yang dilanggan. Kalau mau cari jurnalnya artikelnya internasional, kumpulan terbitan, klik internasional, klik kata kunci gitu ya. Sini. Kalau mau langsung search dari kata kuncinya bisa. Oke. Bisa mungkin dari EBSCO, ProQuest, Emerald. Nah, udah bisa langsung search aja keywordnya. Ya. Bu Tita udah bisa juga, Ibu? Sudah. Sudah ya, Bu. Oke. Oke. Nah, udah, seperti ini tadi Miss Oling misalnya. Tadi ini kan saya pakai kata kuncinya media massa gitu kan. Saya Miss Oling mau cari apa gitu. Ya. Behavior misalkan, konsumen behavior. Terus aku udah ngikutin tadi sampai gimana kamu misahin antara yang PDF sama yang bukan full text tuh? Ya, nanti bentar lagi saya. Consumer behavior ya, perilaku konsumen ya. Gitu, ya. Nah, itu dia. Pakai EBSCO. Oke. Nah, kalau mau disortir lagi, kalau mau disaring lagi, yang sebelah kiri itu kan ada, nah misalnya bisa langsung manfaatin tools yang full text, bisa dicentang, full text dicentang, terus form itu artinya publication date-nya dari 2018 dan 2021. Oke, yang terbaru ya. Ya, misalnya. Bahasanya saya ganti bahasa Indonesia, misalnya bisa diganti. Kalau misalnya mah jago bahasa Inggris mah. Iya, baru pakai Google itu Translate. Udah bisa Ali, aku masuk ke ProQuest, cuma tampilannya samping kirinya agak berbeda ya sama kamu ya. Kayaknya lengkapan punya Ali ya yang masuk di ini. Setiap database memang berbeda untuk tools-toolsnya. Iya. Oke. Makasih Ali, jelas sekali. Saya coba lihat-lihat dulu. Iya. Seperti itu, Miss. Mungkin bisa nanti di-share juga ke mahasiswanya, bisa langsung daftar keanggotaan secara online, bisa langsung manfaatin. Iya, pasti. Makasih, Ali. Keren lah ini. Iyalah, keren lah. Siapa dulu dong? Ya. Ali idolaku kan. Belakangnya Pak Yani. Sama Dika. Mas Ali. Oke. Kurang lebih seperti itu Mbak Dika.
teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen dan staf, mungkin ada yang ditanyakan lagi, kurang lebih tentang penjelasannya. Oke, Mas Ali, saya mau coba bantu jawab nih pertanyaannya Bu Mirana. Oh Kan ya, Ibu Mirana bilang, saya sudah menjadi anggota Perpus, ini yang di Medan Merdeka. Tadi sih yang sudah Mas Ali bacain. Mungkin kalau misalkan Ibu Mirana lupa nomor anggotanya, karena ini kejadiannya sama saya juga nih Bu. Kebetulan saya Oh ya, juga udah daftar lama waktu itu, mungkin kayaknya sama kayak Mas Ali, daftarnya di sana di Medan Merdeka waktu itu karena pas sambil kuliah juga. Pas online ini nih, masa pandemi ini saya mau masuk lagi, saya lupa tuh ID anggotanya berapa, karena kartunya pun hilang. Terus akhirnya saya coba ke Instagram Perpustakaan Nasionalnya, itu di websitenya itu ada Ask Librarian. Nah, di situ bisa langsung tanya ke librarian di sana, ini gimana ya, saya udah punya ID tapi saya lupa mau masuk. Sedangkan kalau daftar ulang kan nggak bisa, karena yang dipakai itu nick-nya harus sama. Jadi nggak ya, bisa satu nick daftar 2 akun. Jadi kalau misalkan udah punya 1 akun, nggak bisa daftar lagi. Akhirnya diinfoin sama via librarian itu via email. Jadi saya share sebentar ya Pak. Boleh Mas Ali saya share? Oke, boleh silakan Mbak Dika untuk menjawab pertanyaan dari. Oke, ini mungkin untuk yang lain juga, kalau misalkan nanti ada yang punya kendala sudah pernah daftar juga langsung di Perpustakaan Nasional di Medan Merdeka atau yang di Monas. Sebentar. Nah, ini share screen saya sudah keluar. Sudah keluar belum Mas Ali? Belum Mbak Dika. Belum, Mbak. Masih proses. Nah, udah. Oke. Nah, di sini nih ada Ask a Librarian. Nanti di sini langsung ditanya aja. Karena memang di keanggotaannya sendiri nih, kalau nggak ada untuk hotline langsung ke tanya librarian soal gimana tuh kalau yang kasusnya kayak kita gini. Memang karena kita juga bukan dari Perpustakaan Nasional ya, jadi kita kasih infonya nih sesuai dengan pengalaman aja, dan beberapa pelatihan yang udah kita ikutin, memang untuk asal librarian ini bisa digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang ada kendala-kendala terkait pelayanan online di Perpustakaan Nasional. Jadi begitu Mas Ali kalau untuk dari saya. Tambahin dikit Mas, Mbak Dika, Boleh Bapak. kita bisa manfaatin juga nih yang chat di bawah kanan bawah. Tanya pustakawan yuk. Ya, tanya Ya, pustaka. betul. Ini mungkin lebih interaktif ya Pak ya? Lebih interaktif, live chatnya juga ada langsung. Dan lebih responnya mungkin lebih cepat. Iya. Ya, terima kasih Pak atas bantuan jawabannya. Iya. Ya, jadi bisa langsung ditanyain aja bisa di DM ya Mbak Dika ke IG-nya Perpustakaan Nasional atau ini ya. Iya, atau nih buka IG-nya. Tadi saya udah buka. Di sini langsung ada di bio-nya nih. Diklik aja, nanti langsung diarahkan ke websitenya Perpustakaan Nasional. Nah, itu ada di bawah sini nih. Ya, untuk menanyakan tentang keanggotaan yang mungkin lupa gitu ya untuk login. Iya, betul. Nanti dikirimin lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan. Gimana Bu Mirana? Oke, tip. Thanks infonya. Ya, sama-sama. Gimana kalau ini ada pertanyaan dari Adinda Ayu. Adinda Ayu, izin bertanya ya Mas. Untuk citasinya manual ya Mas, kalau dari EBSCO ke file. Dan apakah dari di Perpusnas bisa mengupload jurnal skripsi Mas? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, untuk citasinya itu memang misalnya kita, maaf saya share screen lagi sebentar. Karena saya udah ganti bahasa Indonesia, jadi bahasanya kutip ya, cite, citasi, kutip. Jadi bisa langsung di copy paste aja setelah kita klik cite atau kutip, kita bisa langsung copy aja. Siapa tadi?
Enggak. Seperti ini. Kita langsung copy paste, kita langsung masukin saja ke daftar referensi atau daftar pustaka yang kita mau jadikan ini sebagai referensi kita. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua, mungkin bisa nambahin sedikit Mas Ali untuk yang pertanyaan si Mbak Dinda tadi. Oh ya, Adinda. Mungkin untuk yang secara kalau kita nggak mau copy paste, kita ada fasilitas ekspor yang sebelah kanan, Mas Ali bisa diklik, Mas Ali. Fasilitas ekspor. Ekspor ya, oh ya benar. Nah, fasilitas ekspor nanti kita tinggal mau kita simpan di mana formatnya. Itu bisa ke yang reference manager, bisa kayak si Zotero yang satu lagi itu bisa ya itu kita bisa langsung ekspor, apakah bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Itu udah ada semua nih formatnya seperti apa, nanti udah bisa di ekspor langsung, jadi kita nggak usah foto, nggak usah copy paste lagi. Ya, gitu aja tambahannya, Mas Ali. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaannya yang kedua, saya mau buka chatnya. Mana chatnya ya? Tidak, bukan. Nah, dan apakah dari Perpusnas bisa mengupload jurnal skripsi? Mas, terima kasih atas penjelasannya. Baik Adinda, maksudnya di sini bisa mengupload jurnal skripsi, itu kita misalnya skripsi kita mau diupload di portalnya atau di database-nya Perpustakaan Nasional seperti itu, atau kita mau mencari jurnal-jurnal skripsi yang ada di Perpustakaan Nasional ya. Bisa saya bantu jawab juga Mas Ali. Kalau untuk yang skripsi, biasanya kalau yang e-resource ini hanya khusus untuk jurnal, terbitan jurnal dengan e-book atau case study ada di sini. Nah, kalau untuk yang skripsi itu kita larinya bukan di e-resource, nantinya di OneSearch. Nah, di OneSearch itu ada beberapa perpustakaan perguruan tinggi yang menitipkan skripsinya di OneSearch Perpustakaan Nasional. Atau nanti kalau mau skripsi masuknya ke database Rama yang punya Dikti. Nah, di situ nanti ada semua skripsi yang ada di yang telah diterbitkan oleh semua universitas di Indonesia yang terdaftar di Rama, itu ada semua di sana. Jadi kita mungkin bisa dibalik lagi ke library, Mas Ali, bisa kita lihatin. Oh ya, baik Pak. Ini maksudnya berarti pertanyaannya apakah dari Perpusnas bisa mengupload atau memanfaatkan skripsi ya? Berarti memanfaatkan ya, atau mencari skripsi seperti itu ya, Adinda ya? Berarti bukan mengupload, tapi untuk kalau mau mencari skripsi di mana gitu ya? Ya seperti yang tadi Pak Yani jelasin bahwa kalau untuk e-resources itu untuk e-jurnal dan e-book. Berarti kalau untuk deskripsi itu kita bisa memanfaatkan database Rama repository. Ya. Rama repository ini itu ada semua judul skripsi yang telah diterbitkan universitas yang terdaftar di Rama. Itu ada berapa universitas? Ada ribuan kali. Kita bisa melihat ada 183 universitas. Institusi ya Pak, ya universitas. Nah mungkin Adinda bisa, kalau mau cari referensi skripsi
bisa ke Rama repository, bisa langsung masuk ke satu atap perpustakaan library.bakri.ac.id, bisa langsung masuk ke Rama repository. Jadi untuk yang resources perpustakaan nasional itu hanya sumber-sumber artikel ilmiah atau e-book. Jadi e-jurnal atau e-book. Seperti itu, Adinda. Atau kalau mau cari skripsi yang memang sudah diterbitkan dari kakak kelas atau kakak senior di Universitas Bakri, bisa ke repository.bakri.ac.id, tapi harus punya akses karena tidak kami open akses. Harus email permintaan username dan password ke layanan.bakri.ac.id, seperti itu. Sali? Iya, Mbak Dika. Boleh bantu jawab ya, lengkapin aja pertanyaannya Mbak Dinda. Ini Mbak Dinda nambahin nih, dipublikasikan Mas skripsi kita. Mungkin maksudnya Mbak Dinda, kalau mau upload skripsinya dijadikan salah satu artikel jurnal yang ada di database Perpusnas ya. Kalau itu sih kayaknya belum, untuk Perpusnas belum ada fasilitas seperti itu. Tapi kalau misalkan dari skripsinya mau dijadikan artikel jurnal penelitian, itu bisa upload ke jurnal-jurnalnya Universitas Bakri ini, kayak JEMI atau di komunikasi itu ada Spektrum. Jadi nanti bisa koordinasi tuh sama dosennya, Pak, saya mau artikel skripsi saya dijadikan artikel jurnal penelitian gitu. Tapi kalau untuk skripsinya, skripsi full yang bentuknya skripsi sama artikel jurnal kan beda ya. Jadi untuk skripsi fullnya biasanya diupload di repository Universitas Bakri ya Mas Ali ya? Iya, betul. Iya, nah itu nanti untuk kebutuhan mahasiswa Universitas Bakri lainnya dan untuk dosen juga nanti sudah ada masuk di database repository Universitas Bakri. Gitu Mbak Dinda. Oke. Mas Ali ada pertanyaan lagi nih Mas? Dari Ibu Tita. Silakan. Bisa dibacain Mbak Dika? Oke, dari Ibu Tita, tidak semua artikel tersedia full text dalam format PDF ya Mas, walaupun kita sudah klik full text. Silahkan, nih Mas Ali kayaknya udah tahu nih jawabannya. Silahkan Mas Ali. Oke, baik Bu Tita. Jadi meskipun dilanggan ya, istilahnya dilanggan dan free access, itu yang tadi saya bilang ada batasan yang memang tidak semuanya dilengkapi dengan full text. Seperti itu Bu Tita. Mungkin karena perjanjian kontrak dengan istilahnya vendor atau si pihak database-nya, atau karena jurnal embargo seperti itu Bu Tita. Makanya tidak gitu. dilengkapi dengan full text dari artikel tersebut. Seperti itu. Mungkin ya alternatifnya bisa cari yang subjek yang lain yang sesuai dan yang memang ada full text-nya. Seperti itu Bu Tita. Mungkin ada tambahan lagi dari rekan Perpus. Tapi ada yang full text finder gitu, maksudnya harus dicari lagi gitu Mas. Itunya tuh tandanya tuh full text finder gitu. Hijau ininya, simbolnya. Itu harus diklik full terus maksudnya dicari gitu. Ibu search di pangkalan data apa Bu? Maaf. Ya ada yang PDF formatnya tuh, ada yang kalau text finder gitu biasanya mungkin dialihkan langsung ke website si portal jurnalnya nggak sih Mas Ali? Iya, tapi biasanya berbayar ya, atau harus ada akses pakai akun yang sudah terdaftar di portal jurnalnya itu. Itu enggak, Pak Yani mungkin bantu dijawab Pak, kalau benar minta tolong nih. Takut kita kurang lengkap jawabnya. Baik, kalau yang vendor itu Bu Tita ada kemungkinan kontrak dia kontrak dengan jurnal dengan providernya itu masih berjalan tapi delay Bu. Untuk PDF-nya delay, berapa delay atau dia kontraknya sudah sudah habis atau dia ngacunya ke bisa ke yang kata Bu Tita tadi jatuh ke langsung ke jurnalnya langsung Bu.
Oh, ini Mas bisa nih Mas, tapi harus beberapa kali klik sih. Ya, dari harus dia Akhirnya dapat gitu. ada beberapa database yang sama juga, Bu. Biasanya yang sama itu kan kayak seperti apa? Ya, EBSCO, terus ProQuest itu kan agregator, Bu. Dia mengumpulkan dari beberapa jurnal, mungkin ada yang sama. Kecuali kalau yang punya database sendiri seperti apa, ScienceDirect, Gale, terus yang Wiley itu mungkin agak dia hanya langsung ke database-nya sendiri gitu. Iya, ya Mas. Tapi akhirnya ada nih. Ya. Tapi dia tidak PDF gitu. Full Kan text tapi tidak abstrak aja atau citasinya aja, Bu. Tapi ini semua Mas ada. Ada ya. Ada tuh download PDF-nya. Memang dia ngarahin gitu, ngarahin. Tadi saya 2 kali klik baru dapat. Dia ngarahin kayaknya ke sumber utamanya gitu, Mas. Ya, karena kan dia kan ada beberapa, karena kan di perusahaan ini kan pakai sistemnya kan menyatukan, pakai digabungkan beberapa resource database gitu. Iya ya Mas. Iya, makasih Mas. Ya, sama-sama Bu. Pak Yani, boleh tanya kah? Boleh. Tadi saya juga coba yang seperti Bu Tita itu, yang ikut database aslinya. Tapi ada notifikasi kalau there was a problem providing the content you requested. Berarti nggak bisa ya Pak ya kalau yang seperti itu? Iya, udah nggak bisa kalau dia ada. Berarti kalau mau akses jurnal itu langsung melalui ScienceDirect database aslinya, seperti itu Kak Pak? Iya, harus saya. Tapi ya risikonya nanti mungkin berbayar nantinya. Ya Pak. Terima kasih Pak Yani. Sama. Baik, semoga membantu jawabannya Bu Tita dan Bu Fatin ya. Ya, sangat membantu Mas. Makasih. Ya, terima kasih Pak Yani. Selanjutnya Mbak Dika, apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Belum ada nih pertanyaan Mas Ali. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke info selanjutnya aja kali ya Mas Ali ya. Oke, mungkin bisa saya serahkan langsung. Mbak Dika, Ali? Ya? Oh iya, silakan Mas Elar. Udah di chat itu untuk layanan keanggotaan selain yang melalui tadi IG yang ditanya. Oh iya, oke. Juga ada email yang bisa dilayangkan ke Perpustakaan Nasional melalui layanan_keanggotaan@perpusnas.go.id. Jadi bisa juga langsung di email ke sana kalau misalnya ada pertanyaan seputar dari masalah layanan keanggotaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Elan. Mungkin tadi kasusnya yang kasusnya Ibu Birana ya. Mungkin kalau misalkan lewat chat yang dari website tadi nggak ada respon juga, bisa langsung di email aja ke layanan_keanggotaan@perpusnas.go.id. Oke, Mas Ali, terima kasih banyak atas infonya nih. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan teman-teman staf juga. Langsung nih saya ada info tambahan, boleh digantian Mas Ali share screen-nya? Oke, siap. Silakan Mbak Dika. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan menjadi keanggotaan Perpustakaan Nasional untuk selanjutnya bisa memanfaatkan e-resources Perpustakaan Nasional. Kurang lebihnya apabila ada pertanyaan atau penyampaian saya yang kurang makasih Mas, bermanfaat banget nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu mahasiswa, atau mungkin Bapak Ibu bisa share langsung, nanti bisa suruh mahasiswanya mungkin untuk bisa memanfaatkan dengan senang hati. Iya, benar, ke anak bimbingan ya. Iya, betul Bapak Ibu. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Dika. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ali. Bapak Ibu dosen dan teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan staf, lanjut nih saya mau share juga nih. Gak kalah sama Mas Ali, saya juga mau share informasi. Oke, sebentar. Mohon info ya kalau misalkan share screen-nya sudah keluar. Sudah Mbak Dika. Sudah ya? Oke. Sebentar. Nah, selain e-research Perpusnas, Perpusnas juga punya aplikasi untuk akses e-book
yang bisa dibaca secara digital, dan aplikasi ini bisa di-download di handphone kita atau di ponsel kita masing-masing. Itu tersedia bisa di-download di App Store dan di Google Play. Nama aplikasinya itu iPusnas. iPusnas hadir sebagai aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan e-reader untuk membaca e-book. Aplikasi ini dapat diunduh di Google Play dan App Store. Nah, iPusnas ini rata-rata untuk koleksi yang ada di sini memang dominan bukan koleksi yang datang dari kayak referensi-referensi untuk perkuliahan atau untuk penelitian. Jadi biasanya tuh ya karangan-karangan monografi kayak fiksi atau biografi, tapi lumayan lah ya bisa untuk baca-baca. Kalau misalkan daripada harus beli buku ke toko buku nih, perpustakaan nyediain nih aplikasi gratis untuk baca buku gratis. Itu yang pertama ada iPusnas. Selanjutnya itu ada website namanya Literasi Digital. Website ini juga sama, menyediakan buku-buku gratis, e-book gratis yang bisa di-download. Kalau ini bisa di-download ya, kalau yang tadi iPusnas itu hanya baca melalui aplikasi aja. Ini namanya website Literasi Digital. Selain buku, di website ini juga ada modul-modul. Nah, nanti kita coba akses ya, masuk ke dalam websitenya sebentar. Literasi tadi alamatnya literasidigital.id. Bisa sambil, kalau Bapak Ibu dosen ada yang sambil mau langsung trial, silakan diakses aja. Saya coba share screen lagi ya. Sebentar. Sudah keluar share screen-nya, Mas Ali? Apakah sudah keluar share screen-nya? Sudah. Sudah ya. Kalau misalkan, makasih Mas Ali. Kalau misalkan Bapak Ibu dosen nih atau teman-teman mahasiswa lain agak susah ngapalin tadi domainnya kan literasidigital.id, bisa, pokoknya nih semua udah disediain nih di websitenya Perpustakaan Bakri. Ini istilahnya palu gada, apa lu cari gua ada. Ada nih di website library.bakri.ac.id. Ini ada di bawah di bagian e-resource nih, bareng sama e-resource-nya Perpusnas. Tadi ada di sini, bisa langsung akses di sini. Ada juga nih tadi Rama yang buat akses skripsi. Nah, untuk tadi website untuk akses buku e-book itu ada Literasi Digital, langsung diklik aja. Nanti dia akan mengarah ke website tersebut. Ditunggu. Ini kalau ini tergantung koneksi internet masing-masing ya. Semoga koneksi internetnya Bapak Ibu dan teman-teman tidak lama nih seperti saya. Nah, ini ada beberapa koleksi buku literasi digital. Ini buku-buku ini bisa di-download nih. Kita ambil contoh. Di sini juga udah ada cara unduh bukunya, ada video tentang literasi digitalnya, buku-buku literasi digitalnya. Kita ambil contoh, saya klik buku Strategi Kewirausahaan Digital. Dik, ini kebanyakan buku ya? Iya, buku. Tapi dia ada modul juga sih sebenarnya. Sebentar. Oke. Ada modul apa ya kemarin tuh? Modul-modul pembelajaran sih sebenarnya. Nah, ini sih kalau diklik bisa langsung di-download. Nanti ke downloadnya PDF ke laptop masing-masing. Jadi udah banyak nih akses-akses informasi yang bisa digunakan selama kita harus beraktivitas di rumah tanpa harus ke perpustakaan. Begitu untuk info dari saya. Sebentar, ada lagi info terakhir. Oke, saya share screen lagi. Sudah keluar share screen-nya, Mas Ali?
Nah, ini kalau ini Gale, ini sebenarnya materi di library knowledge sharing pertama, itu tentang cara penelusuran portal jurnal Gale. Kebetulan perpustakaan Ubakri ini berlangganan dengan portal jurnal Gale. Nah, sudah dipisahkan kedua subjek. Yang pertama itu subjeknya untuk ekonomi and social science. Itu bisa langsung akses di linknya ini s.id/Gale Business. Passwordnya profits. Nah, ini memang harus pakai password kalau masuk ke dalam website Gale-nya. Untuk ekonomi and social science mungkin bisa digunakan untuk teman-teman yang dari FACE ya. Nah, untuk di subjek selanjutnya yaitu science, itu ada di s.id/Gale Science. Passwordnya elements. Nah, ini bisa buat teman-teman dan Bapak Ibu dosen dari FTIK. Mungkin ini bisa difoto atau dicatat nanti biar untuk keperluan akses nih ketika mau cari jurnal selain di research perpusnas, bisa juga memanfaatkan yang sudah dilanggan oleh perpustakaan Ubakri. Ini sebenarnya Gale ada juga di research perpusnas, cuman kalau misalkan Universitas Bakri ini melanggannya lebih ke yang lebih spesifik, yaitu dua subjek ini. Jadi kalau yang diakses dari research perpusnas mungkin bisa akses dari berbagai subjek di luar ekonomi, social science, dan science. Tapi kalau dari Ubakri, karena kita disesuaikan dengan fakultas yang ada di Universitas Bakri, jadi kita dari perpustakaan langgannya dua subjek ini. Begitu. Boleh nanya Mbak, yang ini? Boleh. Ini jangka waktunya berapa ya Mbak? Jangka waktu apa nih Bu? Kalau dulu kan Perpus Bakri itu Emerald ya langganannya. Terus tiap bulan diganti ininya passwordnya gitu Mbak. Oh gitu. Kalau ini gimana? Kalau ini silakan Pak Yani bisa dibantu untuk bantu jawab. Untuk Gale belum ada Mbak Dika ya, salam kenal ya Mbak Dika. Iya Ibu, salam kenal. Ini Ibu siapa di Punten Ibu, maaf gak kelihatan. Tita. Oh iya Ibu Tita. Silakan Bapak. Baik, makasih Mbak Dika. Bu Tita, kalau yang Gale ini kemungkinan kita nggak ganti Bu passwordnya, karena tetap dengan elemen. Terus kalau yang kita langgan kemarin Emerald, itu kita ganti itu karena hanya untuk security aja Bu. Iya Mas. Ya, kalau kita ini takut nyebar kemana-mana, makanya kita tiap minggu tiap bulan kita ganti dulu per periode lah. Kalau sekarang sih lebih biar nggak repot, kita tetapin aja. Selama kita masih langganan kita tetap ini Bu. Iya. Kontraknya sampai kapan nih Mas? Ini kontraknya kita setahun Bu. Oh setahun, oke. 1 tahun nanti nanti kita perpanjang lagi. Kalau kita itu kita perpanjang terus gitu. Oh iya Mas. Oke, makasih Mas. Kemungkinan nanti ada perubahannya mungkin dari subjeknya mungkin. Oh iya. Iya Mas, makasih. Nah, untuk yang pertanyaan sekalian deh, pertanyaan Bu Tita yang masalah pinjaman. Oh iya. Jenis di perpustakaan nasional. Nah, kalau yang di suspend tadi itu Bu, untuk peminjaman buku fisik Bu. Oh fisik, ya oke. Kalau kita ke perpustakaan kita minjam buku fisik dari itu, makanya kan nggak ada peminjam, kita di suspend tuh. Kalau yang secara online kita nggak perlu, kita abaikan aja itu, karena kan database-nya, aplikasinya berbeda. Oh gitu. Jadi kalau tadi download itu tidak statusnya gratis aja gitu ya Mas ya? Iya, tapi semuanya kan passwordnya sama tuh. Kita mau masuk mana tetap passwordnya yang kita daftarkan itu aja. Oke Mas. Ya makasih Mas. Sama-sama Ibu. Pak Yani. Jadi Emerald sama Science sudahan nggak ada ya? Cuman pakai akses yang terbuka aja? Ya, kalau untuk kita, yang kita, jadi kita yang back issue yang pernah kita langgan dulu. Tapi masih bisa kan? Masih bisa. Tapi kalau seandainya masih ada yang butuh, misal satu jurnal, mungkin kita minta request lah, request ke perpustakaan deh. Kita minta tolong Mas Elan. Kita gunain jaringan yang ada. Siap Pak, siap. Nah, hidup Mas Elan. Udah siap kata Mas Elan. Nanti kita coba cari kalau memang ada kebutuhan artikel seperti tadi kasusnya ada yang kasusnya ke Science.
Yang keblok. Embargo istilahnya kan. Jadi memang kan ada beberapa jurnal yang memang kondisinya itu tidak langsung diterbitkan. Jadi mereka punya ketentuan di embargo, artinya di hold, ada periodenya, bisa setahun, bisa 6 bulan, bisa per 3 bulan. Kemudian mereka baru di launching secara online-nya. Nah itu yang kadang-kadang kita kesulitannya kan dari akses yang ada di Perpusnas tadi itu pun mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain karena memang udah ketentuan dari providernya seperti itu. Jadi ada di hold dulu. Nah, tapi kalau misalnya mereka punya link yang khusus kayak Wiley tadi yang sudah disebutkan oleh Pak ini, Wiley, Sign Direct itu memang punya terbitan tersendiri yang khusus, memang dia terbitkan, dia pakai langsung online gitu. Tapi itu memang kan berbayar. Kalau yang lainnya kan seperti Emerald, seperti ProQuest, seperti EBSCO tadi, itu kan memang agregator, artinya mereka mengumpulkan dulu. Nah, saat itu diterbitkan, tidak bisa langsung mereka kasih full text-nya. Nah, untuk hal-hal kasus ini, kita coba membantu Bapak Ibu sekalian, dikirimkan saja request ke perpustakaan kita, ke email ke layanan.perpustakaan@bakri.ac.id untuk request, kita coba carikan artikelnya. Mohon diinformasikan judul jurnalnya apa, kemudian pengarangnya siapa, kemudian sama kalau bisa ada nama jurnalnya apa. Nah, itu bisa kita terima kasih carikan. Mas. Keren. Baik, Bu. Kalau mau yang lebih bagus lagi sih kalau ada nomor doi-nya. Kalau tercatat ya, itu bisa ya, ada nomor doi akan lebih mempermudah menelusur kita. Iya. Karena aksesnya udah internasional kalau sudah terdaftar ke doi. Oke, baik, makasih. Baik, itu aja. Oke, makasih Pak Alan, Pak Yani sudah ditambahkan jawabannya. Mungkin untuk nanti misalkan tadi sesuai dengan arahannya Pak Alan nih, kalau misalkan ada yang mau diminta ditolong dicarikan jurnalnya, bisa ke email Bu, sebentar. Bisa langsung email ke layanan.perpustakaan@bakri. Nah ini atau langsung Ibu boleh juga DM ke IG kami nih, perpustakaan ubakri_. Jadi nanti bisa langsung dibalas nih sama salah satu dari kita para pustakawan di perpustakaan, nanti bisa langsung kita infoin sih ada baik kok, responsif semua. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Jangan lupa ya di follow nih Instagramnya perpustakaan ubakri_, karena nanti kita akan share. Iya, ayo follow Bu. Nanti kita akan umumin juga pemenang giveaway-nya di situ nih di IG ubakri. Jadi nanti IG perpustakaan. Jadi nanti dipantengin aja nih Instastory dari perpustakaan ubakri. Selain itu, saya juga mau info bahwa sebentar. Yang ini tadi sebenarnya GEL juga bisa diakses melalui website Perpus. Selain kalau misalkan, pokoknya satu pintu semua sudah disediakan di website Perpus. Sebentar. Sudah keluar share screen-nya, Bapak? Apakah sudah keluar share screen-nya? Sudah ya? Sudah. Belum, Mbak. Oh, belum? Ada nih. Oke. Sama nih tadi nih, untuk GEL, ada juga nih aksesnya di sini nih, di website-nya library. Nanti tinggal dimasukin aja tuh tadi password-nya dan sesuai dengan subjeknya masing-masing. Atau tadi kalau mau langsung direct ke website GEL, tadi pakai linknya s.id. Untuk yang ekonomi dan sains itu GEL Business, untuk yang sains GEL Science. Begitu. Itu sih informasi terakhir dari saya nih. Oke.
Oke, saya mau mengingatkan kembali bahwa kita masih mengadakan giveaway untuk pertanyaan. Ini ada yang mau bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu, atau ada yang mau share informasi? Kita terbuka biar sama-sama sharing nih. Mungkin ada yang dari tim perpustakaan belum sempat diberitahukan, tapi dari teman-teman peserta sudah tahu info ini, bisa tolong dikasih tahu supaya nanti kita bisa sama-sama belajar untuk akses sumber informasi ini. Atau ada yang masih mau tanya? Nggak ada ya? Oke, wah berarti penjelasan hari ini sudah cukup jelas nih kayaknya. Alhamdulillah. Ya, halo? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah ya. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau tanya tapi belum kepikiran sekarang, atau pertanyaannya baru muncul ketika pas udah nyoba akses, bisa langsung tanya ke Instagram Universitas Perpustakaan Bakri, nanti akan dibalas. Kalau nggak sama saya, sama Mas Ali nih, admin Instagramnya. Tanya satu boleh nggak? Boleh, boleh. Kalau untuk Harvard Business Journal Review, itu ada juga nggak ya? Di mana kita bisa dapat ya? Maaf Pak, ini Pak Jerry bisa saya. Oh, Pak Jerry ya. Ya, Pak Yani. Saya bantu, Pak. Mungkin kalau untuk Harvard Business Review, dia ada masuk di database EBSCO, Pak. Kayaknya ada, Pak. EBSCO? Ya. Karena kalau Harvard Business kan dia kan langganan, kan dia eksklusif tuh, Pak. Eksklusif, dia harus langganan ini. Tapi di EBSCO itu dia untuk berapa edisi dia ada, Pak. Itu kasus-kasusnya artinya ya? Bukan kasus, Pak, yang Harvard Business Review-nya. Oh, kalau yang kasusnya ada nggak, Pak? Kasusnya nggak ada. Kan kita banyak nih, kita misalkan untuk perkuliahan itu kita pengen cari kasus-kasus yang Harvard gitu ya. Nah, itu kalau yang case study kita harus langganan, Pak. Oh iya, bayar ya. Makanya mereka eksklusif banget, Pak. Mereka nggak mau gabung sama provider yang lain. Dia kalau mau langsung langganan ke mereka. Oke. Lumayan, harganya lumayan. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak Yani. Ya, sama-sama, Pak Jerry. Baik, semoga pertanyaannya tadi terjawab ya Pak Jerry. Sebentar. Oh ya, saya mau mengingatkan lagi nih. Sebentar, saya share daftar hadir. Silakan diisi ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya kirim linknya di chat, mohon diisi. Karena di link daftar hadir itu ada nanti Bapak Ibu bisa ngisi nih rekomendasi atau kesan dan pesannya mengikuti acara LKS ini, karena nanti mungkin pesan-pesan dari Bapak Ibu atau Bapak Ibu ada yang punya rekomendasi, misalkan perpustakaan adain kegiatan untuk pelatihan sitasi atau menggunakan aplikasi Mendeley ini, karena kita insya Allah ada rencana nih di LKS selanjutnya untuk pelatihan penggunaan Mendeley. Mendeley ini untuk kutipan ya dan referensi secara otomatis. Atau nanti Bapak Ibu punya rekomendasi apa, perpustakaan tolong adain pelatihan lagi ya, penelusuran portal jurnal tertentu gitu. Nanti kami usahakan kita adakan itu acaranya. Begitu. Oke, jangan lupa diisi daftar hadirnya Bapak Ibu ya. Untuk dari Pak Yani dan rekan-rekan perpustakaan yang lain, ada yang mau disampaikan lagi Pak terkait info layanan? Nggak ada ya? Pak Yani, ada yang mau disampaikan nggak Pak terkait tambahan info layanan? Saya takut saya ada yang terlewat. Baik, kayaknya udah cukup. Cukup ya Pak. Oke. Nih kita sampai di penghujung acara nih. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Semoga info-info yang diberikan oleh Mas Ali tadi dan rekan-rekan
pustakawan yang lain bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa juga, teman-teman staf juga. Untuk pemenang giveaway, jangan lupa nanti kita umumin di Instagramnya di perpustakaan Ubakri _ jangan lupa isi daftar hadir nih, linknya itu bit.ly/daftar hadir LKS 2. Nanti pemenang giveaway akan dihubungi oleh panitia atau tim perpustakaan untuk koordinasi bagaimana pengiriman hadiahnya. Jadi ditunggu informasinya. Mungkin saya sudahi sampai sini. Terima kasih untuk kehadirannya semua teman-teman peserta, Bapak Ibu dosen. Jangan lupa disebarkan informasi ini supaya bisa membantu semua mahasiswa. Nanti nih kalau mahasiswa banyak yang suka alasan ke dosen atau ke bimbing, Pak, saya susah cari jurnalnya. Wah, nggak ada alasan ya. Bapak Ibu dosen bisa langsung jawab. Bisa kok, gampang, aksesnya ada gratis di e-resource Perpusnas, aksesnya lewat di website Perpustakaan Bakri. Jadi gitu. Oke, sebentar ini ada. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua bisa bertemu di acara LKS selanjutnya dalam keadaan sehat. Saya selaku MC pada acara hari ini. Oh iya, Bapak, kita foto dulu. Oh, iya, betul. Oke, sorry saya lupa. Ayo kita foto dulu, Bapak Ibu dosen dan peserta, silakan boleh dinyalakan kameranya. Wah, kelihatan nih Ibu Tita. Salam kenal Ibu Tita. Kita belum pernah ketemu langsung, nanti insya Allah kalau kita sudah semua bisa masuk lagi ketemu Ibu Tita nih. Oke, yang mau foto siapa nih? Mas Ali, Pak Elan, atau Pak Yani, atau Pak Wandi? Oke, sebentar. Ini saya jadi kayaknya yang foto, biar cepat. Oke, semua kita gaya ya, Pak. Senyumnya ditunjukkan. 1, 2, 3. Ya, mantap, Monik dengan gayanya. Oke, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai ketemu di acara Library Knowledge Sharing selanjutnya. Jangan lupa untuk kalau ada yang mau tanya, silakan langsung ke Instagram atau ke email ya. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Saya selaku MC hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak. Salam.